ada yang nelpon. Nah, yang salah satu yang nelpon itu media TV One di Banten gitu. Dia suruh tolong Kang Olid datanya ikut meeting Zoom ya. Ya iya saya klik aja. Kan saya emang nggak pikir-pikir ya meeting Zoom tuh ya di HP aja saya pikir kan nggak tahu live di TV gitu kan. Nah kemudian dia mempertanyakan segala persoalan penemageran laut itu kejadian yang ini ya saya jawab apa adanya. Nah sepertinya itu setelahnya itu ada berita yang memberitakan bahwa nelayan nama Holid keceplosan gitu. Keceplosan ngomong gitu, pelaku. Nah itu kemudian besoknya diundang lagi ke TV One di acara catatan demokrasi ya, di catatan demokrasi. Nah akhirnya saya ngobrol di situ, ternyata kan di situ disandingkan dengan yang sifatnya kontradiksi gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita ikuti gitu kan. Saya tuh nggak tahu akan bagaimana nantinya segala macam. Yang jelas ya saya ungkapkan apa yang saya ketahui di lapangan. Di awal-awal juga kan saya bilang bahwa saya makan dasarnya itu kan empiris gitu, serba pengalaman gitu kan. Kemudian ya setelahnya itu nggak tahu menarik atau tidaknya ya. Tapi yang jelas sih kepentingan saya bukan saya pengen viral gitu kan, misalnya pengen viral, pengen dikenal, itu bukan kepentingan saya gitu, nggak ada pikiran misalnya biar masuk TV lah, biar viral. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan ke publik tentang sesuatu yang ada di lapangan di bawah gitu, bahwa ini ada persoalan gitu, ada kedoliman di bawah dan ini harus saya ungkap gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya mah. Adapun misalnya viral segala macam ya nggak tahu, itu sifatnya kan persepsi ya, sifatnya subjektif, terserah pemirsa gitu kan bagaimana menilai saya gitu kan. Ya siapa sih saya gitu kan, seorang nelayan gitu ya, kalau bahasa pontangnya mah serbet rombeng kok gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah yang hebat gitu kan, kemudian dielu-elukan gitu kan, kemudian akhirnya saya terobsesi gitu kan dari ketenaran. Kan udah saya bilang di awal, kalau kemudian saya itu motifnya ketenaran, ini juga akan membahayakan pemikiran saya gitu. Kenapa membahayakan? Artinya pemikiran tentang memperjuangkan hak-hak rakyat juga akan terganggu nanti. Nanti obsesinya ketenaran malah saya lupa dengan perjuangan saya gitu. Gitu. Ya sepengetahuan saya mah saya udah 7 bulan lebih. Ya 5 bulan kurang lebihnya 7 bulan lah saya tahunya, karena memang pas pada waktu saya sulit menangkap ikan di perairan sini. Jadi saya harus ke sana, ke wilayah Kerunjo, ke ini gitu. Ke daerah Tangerang lah gitu. Oh kok ada pagar-pagar, ini apa gitu kan. Ya tadi itu ketika ada kontradiksi, ini adalah swadaya gitu kan, bahwa ini adalah buat kerang bambu, buat apa gitu, rumpon udang atau apa. Ya saya pikir karena saya juga kebetulan ya belajar tentang budidaya, bagaimana budaya rumput laut, kerang hijau segala itu ya bukan seperti itu modelnya gitu. Dan terus saya hitung-hitung juga kan, dana yang dikeluarkan itu nggak mungkin swadaya, nggak mungkin lah. Terus hitung-hitungan analisa ekonomi juga kan, kita misalnya niat nih swadaya mau bikin kerang bambu atau apa, hitung-hitungan analisa ekonominya rugi. Bukan begitu modelnya lah intinya kerang bambu. Nah justru kan udah saya bilang di awal tuh di TV One, justru saya melihat ini ada seperti membuat sketsa gitu. Kalau dilihat dari atas itu seperti tambak-tambak gitu kan. Yang kemudian kalau diplot ini kayak tambak, kalau jajan udah ditransaksikan. Ya itu aja sih awalnya curiga ya. Ternyata kan fakta gitu kan. Awal mungkin di TV One, kamu jangan ini ngomong sembarangan apa ini. Mana buktinya, datanya gitu kan. Ya kalau saya pikir
Masalah bukti, masalah data bukan rahasia umum. Semua juga tahu, cuman berani nggak ngomong itu. Itu aja sih. Justru kemarahan saya itu ketika saya sering ketemu dengan teman-teman nelayan di Tangerang dan mereka ngeluh. Mereka ngeluh sama keluhannya seperti saya gitu. Karena merasa tempat mata pencahariannya itu dipersempit gitu. Nggak bebas. Ya. Dan kita udah laporkan juga ke DKP dan kelompok HNSI juga udah ngomong itu awal-awal. Dan cuman kan ya tadi itu kata saya kan lagi-lagi berlaku berbuat itu tergantung dia punya niatnya apa. Awal-awal rame gitu nolak, nggak taunya diam ini. Tapi kan itu nggak beres di situ. Ya lapor juga sama UDEN ke DKP provinsi. DKP provinsi ya juga nggak berdaya karena ini urusan pusat katanya. Bukan saya doang, artinya banyak kawan-kawan. Artinya keberanian, kalau ngomong keberanian lah gitu kan. Saya berani mengungkap itu ya karena memang udah saya bilang di beberapa stasiun TV. Kita sebagai masyarakat ini udah terlalu diinjak. Nah diinjaknya ini bahkan bukan sembarangnya. Jadi udah diinjak di dataran yang paling bawah. Sehingga udah tidak ada dataran lagi. Ya berarti kan nunggu loncatan tertingginya saya bilang gitu. Ya inilah meledak gitu kan. Jadi viral gitu kan. Ya mungkin ini juga kan kehendak Allah gitu kan. Bukan berarti kemampuan saya. Tapi mungkin inilah cara Allah untuk membantu atau mendengar jeritan masyarakat gitu yang terdolimi itu.